Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati, terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya dalam acara pengimbasan atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebentar bertanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat hadir di acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta kerabat beliau hingga akhir zaman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan ini di luar jam ini ya mengajar, alhamdulillah sudah dapat hadir. Sekarang ini memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pemaparan pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini saya sebelumnya minta maaf dulu, bukan yang mengajari atau lebih pintar, merasa lebih pintar. Ini kita sharing aja seperti kemarin waktu PUP2 kita diskusi aja. Dan sekarang ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Latar belakang aksi nyata ini yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah mewujudkan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui penanaman budaya positif. Penanaman budaya positif di sekolah tidak terlepas dari peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Penanaman disiplin di sekolah juga diperlukan untuk menciptakan sekolah yang tertib. Oke. Nah, dalam modul budaya positif ini ada beberapa poin inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin selama ini kita memberikan pembelajaran masih klasikal ya, seperti misalkan kita menulis di depan, anak-anak tulis semuanya, atau kita ceramah di depan, anak-anak hanya mendengarkan saja. Nah, sekarang ini kan kurikulum merdeka mengajar ya, sehingga kita dituntut untuk semua di kelas aktif untuk melakukan pembelajaran. Dan guru pun kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara harus melayani siswa, kita harus mendengarkan siswa ini pengennya belajar apa nih, jangan gimana kita jangan seperti pembelajaran yang sudah yang lama gitu ya. Jadi kita akan berubah paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berdiferensiasi ini kita harus mengetahui karakter satu-satu anaknya ya. Jadi berdiferensiasi ini kita dapat memenuhi kebutuhan belajar anak. Misalkan ada anak yang memang di kelas ini sudah pintar sekali. Ibu memberi soal 10 dalam 5 menit dia sudah selesai. Apa yang kita lakukan? Apakah
membiarkannya saja sudah 10, berarti itu apa? Kebutuhan belajarnya kurang. Tidak segitu, dia lebih dari teman yang lainnya. Atau ada yang memang anak itu lebih menonjol di kinestetik, di olahraga, misalkan di kelas kurang. Nah, diberi soal 10 teh susah bisa disampaikan pulang teh belum selesai. Nah, sehingga kita harus bisa membedakan kebutuhan belajar anak. Nah, di sini disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, kita sepertinya ada ketidaknyamanan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, ya. Jadi kalau kita ngikutin peraturan itu seperti yang terpaksa lah gitu. Harus masuk jam 7. Jadi kita terpaksa, ya udahlah gitu ya, terpaksa gitu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak datang ke sekolah jam 7 teh bukan gara-gara takut dimarahin gurunya, tapi memang keinginan dari diri sendiri. Bukan hanya siswa juga, kita juga misalkan sekarang saya datang ke sini jam 7 karena DHE, ya, dan seperti itu. Jadi harus ada kesadaran diri untuk supaya menjadi contoh bagi anak atau menghargai waktu gitu. Jadi kesadaran dari intrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya kita naluri, ya, kita makan. Nah, itu contoh kebutuhan bertahan hidup. Lalu kita butuh rumah untuk berlindung, untuk rasa aman, rasa nyaman. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang ada di kelas yang banyak siswa, terutama siswa kelas rendah, yang mencari perhatian di kelas. Ya, apalagi di kelas Bu Temi itu banyak yang caper. Nah, banyak yang caper. Mungkin itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang di rumah. Jadi dia mencari di sekolah, mencari di luar gitu. Lalu yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini juga kadang ada anak yang seperti ingin ngatur gitu ya. Ibu, kenapa ibu nggak ngasih hadiah ke aku, padahal aku udah bisa, misalkan. Itu juga penguasaan, bentuk penguasaan. Lalu kebebasan di kelas, misalnya contoh ada yang tidur, ada yang ngobrol, itu dia berarti butuh kebebasan. Berarti kebutuhan dasar kebebasannya belum terpenuhi, ya. Lalu yang kelima, kesenangan. Nah, kita suka bertanya ke anaknya, kalian senang belajar ini atau ini? Misalnya senang belajar matematika pun, nah berarti kebutuhan dasarnya, kesenangannya sudah terpenuhi dengan kita berikan pembelajaran matematika. Nah, jika ini semua terpenuhi, berarti kebutuhan dasar manusia itu sudah sukses dilakukan. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ini ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi seperti tadi, misalkan upacara nggak ngobrol, diam. Bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tetapi karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, takut dimarahin, takut disetrap, misalkan seperti itu. Terus yang kedua,
kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi ekstrinsik. Sehingga dia melakukan misalkan di kelas siapa yang mau ke depan atau siapa yang mau membantu ibu, bukan karena dia ingin membantu, karena pengen dipuji misalkan atau pengen terlihat oleh teman-teman yang lain. Nah, itu juga termasuk motivasi, tetapi masih ekstrinsik, masih dari luar pengaruhnya. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan nilai intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama ya terhadap disiplin atau budaya positif ini. Jadi murid ini melakukan sesuatu karena dia sadar akan nilai-nilai yang harus dipenuhinya. Misalkan membantu guru, tadi siapa yang membantu ibu? Saya bu, bukan karena pengen dipuji, karena dia pengen membantu gitu, ada rasa empati ke gurunya seperti itu. Terus datang ke sekolah tepat waktu karena dia memang ingin disiplin, menghargai waktu dan sebagainya, bukan karena ingin dipuji atau takut dihukum. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Jadi ibu-ibu, bukan hanya hukuman saja yang salah, tetapi memberi penghargaan juga ternyata salah ya di sini. Yang pertama, kalau hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman, terus murid takut, terus memaksa, jadi dia melakukan segala sesuatunya karena terpaksa gitu. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi sering berbohong, sering mengarang cerita dan sebagainya. Murid akan menjadi rendah diri, ya, apalagi disalahkan misalnya, kenapa kamu kayak gitu? Itu menjadi rendah diri, jadi minder gitu. Lalu apa bedanya dengan penghargaan? Kalau penghargaan ini tidak efektif, lalu yang kedua merusak hubungan atau rasa iri. Yang tidak dipuji menjadi cuma dipuji terus gitu kan ya. Jadi ada menimbulkan rasa iri. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Lalu nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua. Yang pertama konsekuensi. Jadi kata hukuman diganti dengan konsekuensi. Ya, apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, misalkan, jadi tidak ada keterkaitannya dengan yang dia lakukan. Misalkan mencoret-coret meja, kamu tuh mencoret-coret meja, dihukum di depan, disetrap. Ada hubungannya tidak dengan mencoret-coret meja? Tidak ada. Nah, itu namanya hukuman ya. Kalau konsekuensi, dia mencoret-coret meja, sok hapus. Jadi dia memperbaiki kelakuannya ya. Nah, ini konsekuensi ini penguatan jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak ada rasa menyesal yang berkepanjangan karena sudah diselesaikan. Gitu. Yang kedua ini restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab akan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nanti kita diperjelas lagi yang masalah restitusi ini di akhir ya. Nah ini perbedaan, nah tadi ya perbedaan. Guru menghukum siswa, kalau hukuman guru menghukum siswa tersebut dengan disuruh berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai, guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan menyalin PR 3 kali lipat. Tidak apa-apa, karena masih ada hubungannya dengan pembelajaran. Misalkan ini kamu nggak kerjain PR nih, udah nanti aja kerjainnya pas istirahat. Jadi dia tidak ada waktu istirahat. Nah itu konsekuensi. Meskipun harus menyalin PR 3 kali lipat ya. Lalu kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat nggak kalau di kelas ngobrol itu harus gimana? Jadi siswa sendiri yang merefleksikan kesalahannya dan siswa sendiri yang mencari solusi. Jadi guru hanya sebagai
perantara saja guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut ibu-ibu? Konsekuensi. Konsekuensi? Yakin? Karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Hukuman, Bunun? Konsekuensi, Ibu Haji? Hukuman? Konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat di akhir ya. Ingat-ingat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, nah ini murid tersebut tidak menggunakan sepatu seharian. Jadi mungkin disuruh sama gurunya lepas sepatunya. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, ya, betul. Disuruh lepas sepatu seharian, tidak boleh menggunakan. Iya, di sekolah, selama di sekolah tidak menggunakan sepatu. Jadi hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJK. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Sekarang kita lihat survei. Sekarang kita lihat tren. Ternyata ada yang salah, ada yang luar biasa. Yang pertama, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Karena apa? Karena memang tidak ada hubungannya datang ke sekolah dan mencatat. Ya. Jadi seharusnya apa? Yang tadi harusnya memberi nasihat, betul. Ya, itu sebetulnya masuk terhadap tadi restitusi ya, restitusi. Yang jelas bukan bukan konsekuensi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket karena terlambat. Nah, hukuman juga sama seperti yang tadi, yang tidak ada hubungannya gitu. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali. Karena tidak menggunakan masker semuanya. Nah, harusnya gimana? Boleh diberi kesempatan, misalkan boleh mau membeli dulu di luar. Ini mungkin pertanyaannya ketika COVID ya kemarin gitu. Boleh membeli dulu di luar atau bawa dulu ke rumah atau sekolah menyediakan masker gitu. Jadi itu hukuman ya, jadi nggak ada hubungannya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi karena langsung mengganti ya, sehingga siswa tidak memikirkan lagi, nggak yang jadi kepikiran seharian. Kalau yang tadi hukuman kan rasanya jadi disalahkan, jadi anak itu tidak akan sadar lah dengan seperti itu gitu. Lalu yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja, sama konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, ini tadi yang agak ramai. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, mungkin ada kelonggaran untuk hari itu, tetapi tidak dilakukan pada hari
gitu. Jadi kan kalau siswa melepas sepatu banyak resikonya ya, takut tertusuk ya, ada duri, ada paku dan sebagainya, anak sakit itu, sedangkan dia membawa sepatu gitu. Lalu yang terakhir, kenapa ini disebut konsekuensi? Karena di ujungnya pelajaran PJOK. Jadi untuk lari 2 kali lapangan basket karena telat 10 menit itu tidak apa-apa karena termasuk pembelajaran PJOK. Ya begitu. Tepuk tangan dulu. Hebat. 100. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak apa-apa hanya itu salah, tetapi nanti untuk selanjutnya tidak boleh diulangi lagi. Jadi memperbaiki ya, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu mau cara seperti apa untuk memperbaiki hubungan dengan teman, misalkan berantem sama teman. Gimana nih caranya? Gimana menurut kamu, gimana yang baik? Minta maaf Bu, misalkan, atau mengejek nama orang tua ya. Gimana menurut kamu untuk memperbaiki hubungan dengan teman kamu? Ya tidak mengejek, jadi ditawarkan bukan paksaan. Bukan, so minta maaf, minta maaf gitu. Nah kayak gitu. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi menggali dari dirinya sendiri, mencari solusinya juga dari siswanya sendiri. Mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Seperti tadi, kebutuhan dasarnya ada 5 kayak tadi, ya, yang penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Ya, jadi kita harus ingat tadi kebutuhannya apa. Kalau dia mengganggu temannya, berarti dia kebutuhan kebebasannya atau kasih sayangnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yang mana kita sebagai guru harus mengetahui ini 5 posisi kontrol restitusi untuk diterapkan di kelas. Tetapi ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, yang pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh kalimatnya ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kenapa kamu terlambat? Nah, patuhi aturan sekolah. Sekarang kamu berdiri di depan barisan. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, sehingga anak merasa bersalah ya. Lalu yang ketiga, teman. Ayolah disiplin waktu, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Nah, itu sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan konsekuensinya? Nah, jadi memantau, dia ngerti kan nih konsekuensi yang kalau dia salah konsekuensinya apa gitu. Lalu yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, jadi solusinya dari dirinya sendiri. Nah, sekarang saya pengen tahu selama ini ibu-ibu menggunakan posisi kontrol yang mana yang sudah dilakukan. Mangga ditulis di sini. Ya, boleh misalkan kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum. Gak apa-apa, saya juga ada masih kadang-kadang itu ya penghukum paling spontan gitu, penghukum masalah. Semuanya juga sudah dilakukan Yang paling sering. Nanti kalau sudah ditanya
Dan juga nggak apa-apa. Ini kita kan tidak tahu mana yang paling baik, mana yang kurang tepat. Misalkan ditulis penghukum dan teman, misalkan, atau pembuat merasa bersalah yang selama ini sering dilakukan. Sebelum ibu-ibu tahu ada 5 posisi kontrol ini gitu. Kalau sudah boleh dikerjakan di bawah layarnya saja. Mangga. Ada yang baik ada yang sini aja. Ya. Ini apa sih tadi? Nah, di situ. Ya. Wah, eta punten mah hese. Dibalik, Bu. Ini yang lemnya di sini, Bu. Ini tuh. Lemnya yang sana. Wah, itu menurut aku. Minta lagi atau minta lagi? Nih. Murah dari satu lagi. Oh, ibu. Ya, sip. Kita lihat teman kadang pembuat rasa bersalah, teman manajer, teman pemantau, pembuat merasa bersalah, yang sering dilakukan pembuat merasa bersalah dan manajer, penghukum dan manajer. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini sebetulnya tidak ada yang salah, tetapi untuk sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Mungkin selama ini kita melihat kondisi di kelas juga ya, kalau misalkan anak-anaknya yang susah diatur, ya udahlah penghukum gitu kan. Kalau yang anak-anaknya diomongin sedikit juga bisa ini sebagai teman gitu kan. Nah, tetapi dari semua ini tidak ada yang salah, tetapi ada yang paling tepat, yaitu sebagai manajer ya, sebagai manajer. Nah, ini bagaimana kita menciptakan budaya positif tersebut, yaitu dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Selama ini kan kita di sekolah ada peraturan, di kelas ada peraturan. Nah, tetapi tadi kalau peraturan itu terkesannya ketidaknyamanan ya. Kalau ada peraturan ya kita harus disiplin gitu. Ketidaknyamanan. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor? Nah, pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa ibu-ibu? Ada yang mau menjawab? Tidak terlalu parah kalau jatuh. Jadi intinya untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Apalagi? Siun ditilang ke polisi. Takut ditilang. Nah, beda kasus. Jadi kalau yang Bu Temi ini karena ketakutan, ya. Jadi itu mah pengaruh ekstrinsik. Nah, kalau tak karena untuk keselamatan, berarti itu pengaruh intrinsik. Nah, yang kita harapkan adalah pengaruh intrinsiknya itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan.
Sieur COVID, Bu Dewi mah ekstrim wae. Jadi ini mah, nah jadi yang kayak gini itu melakukan sesuatu karena takut ya, karena ada pengaruh dari luar, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena saudaranya. Ya, nah yang kita harapkan itu BHM juga ya. Tak itu ekstrinsik ya. Asa belum gitu, Belum ya. Nah, ya kita berusaha ya, semuanya kita berusaha untuk melakukan segala sesuatunya secara motivasi intrinsik. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Tadi keselamatan dalam berkendara dan kesehatan menggunakan masker. Ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, ini contoh ya. Contoh membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ini mendiskusikan tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Nah, jadi untuk melakukan keyakinan kelas ini, siswa dilibatkan, semua siswa dilibatkan. Kita hanya mengarahkan saja. Jadi yang tadinya peraturan, misalkan di kelas tidak boleh ribut, misalkan, atau jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan, dirubah menjadi keyakinan. Nah, keyakinan ini ciri-cirinya apa? Kata-katanya sederhana dan universal. Contohnya apa? Jagalah kebersihan. Jadi jangan ada kata jangan ada kata tidak. Ya, jagalah kebersihan misalkan. Lalu jangan, yang piket jangan telat. Kira-kira gimana kata-kata keyakinan kelasnya? Piket tepat waktu. Nah, boleh. Lakukan piket tepat waktu. Misalkan seperti itu ya. Jadi tidak, kata-katanya tidak terlalu panjang, tapi global gitu ya. Jadi jangan ada kata jangan. Nah, lalu kita merumuskan di kelas. Misalkan tadi jagalah kebersihan. Bikin sticky note yang seperti tadi, tempel di kelas, atau menggunakan karton. Tulis menjaga kebersihan, piket tepat waktu, sehingga nanti ketika ada anak yang gitu ya, yang udah jajan buang sembarangan, mereka akan tahu konsekuensinya seperti apa. Kira-kira kalau ada yang buang sampah sembarangan, konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya melakukan apa? Membuang ya, bersih-bersih seperti itu. Jadi bukan hukuman atau bukan yang misalkan kalau ngobrol terus didenda 500. Nah, bukan gitu ya. Jadi apa? Konsekuensinya apa? Tidak boleh ngobrol lagi gitu. Atau kenapa dia ngobrol? Karena dia tadi membutuhkan kebutuhannya apa? Kebebasan ngobrol. Coba kita cari media atau strategi pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak itu fokus ke pembelajaran kita gitu. Susah itu teh ya, terutama untuk kita yang di sekolah negeri terbentur dengan sarana prasarana yang kurang ya Bu ya.
seperti misalkan Infokus setiap kelas ingin pakai, tapi cuman punya 1 atau 2 gitu ya. Kecuali mungkin saya sebagai guru PJOK, anak-anak teh sangat antusias ya karena seminggu sekali. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak yang bermalas-malasan. Tetap saya juga harus berpikir nih permainan apa yang menarik untuk anak mengikuti gitu, semuanya gerak gitu, nggak boleh ada yang diam atau diam di kelas gitu kan, takut seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama tadi lebih abstrak dari peraturan, lalu sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misalkan ada yang, Bu, boleh bawa minum, boleh bawa makanan ke kelas, boleh minum atau makan ketika pembelajaran. Itu gimana kesepakatan kelas? Kalau kata murid-murid dan gurunya sepakat, nggak apa-apa minum di kelas, oke, boleh lakukan keyakinan kelas itu. Atau boleh bawa cemilan, nggak apa-apa lagi belajar bawa cemilan, nggak apa-apa kalau misalkan kesepakatan antara siswa dan gurunya ya. Dan tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu. Boleh itu dijadikan keyakinan kelas, tidak mengganggu ketika pembelajaran ya. Lalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau tadi ada kata jangan atau tidak berarti kalimat negatif ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk yang positif. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini dalam membuat keyakinan kelas ini atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nanti pasti ada siswa yang melanggar ya, ada yang tidak ingat karena belum terbiasa. Nah, kita di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini yang tadi posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, contohnya untuk segitiga restitusi, misalkan ada kasus si Doni dan Budi misalkan. Nah, Doni ini mengganggu Budi, melempar-lempar kertas misalkan, melempar-lempar kertas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Budinya nangis misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Langsung dimarahin atau langsung di depan kelas disuruh ke depan disetrap? Tidak ya. Jadi kalau untuk posisi kontrol manager, kita menstabilkan dulu identitas. Kita panggil dulu Doninya yang mengganggunya, kita panggil. Lalu kita dengan tenang menanyakan dulu kabarnya. Lalu kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi menstabilkan identitas dulu. Kamu kenapa melakukan itu? Pasti ada alasannya. Misalkan, Abi seru, Bu, seru melakukan itu, seru mengganggu Budi itu seru gitu kan? Iya, ya Budinya cengeng misalkan. Terus, iya, nah langsung kita menstabilkan dulu identitas. Ya nggak apa-apa, semua juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah mengganggu teman, misalkan seperti itu. Lalu validasi tindakan yang salah. Menurut kamu tindakan itu betul atau salah? Sampai Budi nangis misalkan. Menurut kamu itu perbuatan yang baik atau tidak? Nanti Doni menjawab, tidak misalkan, ya itu perbuatan yang salah. Kalau misalkan tidak salah, kenapa Budi sampai nangis? Seperti itu.
lalu menanyakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah dibuat, sudah disepakati oleh kelas, nanti kita tanyakan lagi, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kamu ingat nggak keyakinan yang mana atau kesepakatan mana yang kamu langgar? Seperti itu. Nanti guru bertanya lagi, lalu harus gimana untuk memperbaiki hubungan dengan Budi? Misalkan meminta maaf. Kamu bersedia meminta maaf kepada Budi? Iya. Kamu akan melakukannya lagi? Tidak. Tidak. Jadi dia menggali sendiri solusinya, dia menyadari juga kesalahannya sendiri, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bersama-sama berusaha menerapkannya di kelas, ya, berusaha menjadi manajer yang baik di kelas. Kita berusaha, saya pun masih banyak sekali seperti penghukum, pembuat peserta. Tetapi setelah melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya jadi paham, jadi tahu tentang ada posisi kontrol yang terbaik, itu manajer gitu ya. Jadi kita berusaha bersama-sama, mudah-mudahan semuanya dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nggak apa umpan balik, feedback? Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai teman rekan kerja Bu Santi mengucapkan banyak terima kasih ya sama Bu Santi, dan memotivasi lebih ditingkatkan lagi. Itu sudah bagus menurut saya, dan mengingatkan kembali kepada kami rekan-rekan yang sudah tua-tua begini, materi yang sudah disampaikan Bu Santi itu sudah dialami materi-materinya. Namun ya gitulah. Tapi alhamdulillah ya, setelah ada pencerahan lagi dari Bu Santi, merasa teringat kembali lah materi-materi tersebut. Memang sebaiknya seperti itu. Mudah-mudahan untuk Bu Santi khususnya teman kita semua memberikan antusias teman-teman kepada Bu Santi, lanjutkan ya, memotivasi apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan setelah jadi ibu kepala sekolah dijalankan ya, serta saya juga bangga sama teman yang punya, ya masih muda, punya jadi wawasannya sangat luas. Saya juga ikut seneng gitu ya, dan saya juga bagian dari impian untuk ya pengen punya Infokus, pengen merefleksikan kayak begini, pengen Bu, namun apa daya tangan tersampai ya. Mohon di sini juga ada Ibu Bendahara bisa memberikan penyampaiannya ya kepada Ibu, karena kan ada dana BOS. Mudah-mudahan lah kita juga bisa difasilitasi untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan memakai Infokus. Ya, karena iya semuanya. Iya, bisa ganti. Iya, jadi khususnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu guru dan muridnya bisa merasakan. Kenapa sampai punya pemikiran begitu? Tadi menyimak penyampaian Bu Santi itu sangat bagus, terenyuh sekali kata Bu Santi tadi dalam yang ada kebebasan dalam belajar. Apalagi kelas tinggi seperti kami ini dengan Bu Nur, sangat-sangat bagaimana lah cara pembelajaran di dalam kelas ya Bu Nur ya.
yang banyak siswanya yang begitu, gimana itu hebat. Jadi suaranya sampai habis Bu. Lamun teu ieu mah sampai ka rumah. Kan kalau ada yang fokus bisa untuk menarik minat dari dia itu. Ya terus banyak kegiatan-kegiatan, misalnya disuruh ke depan memegang mic ya sambil ngomong kayak saya gini juga. Ya hanya itu Bu San, saya mah sangat senang lihat Bu Santi benar. Mudah-mudahan Bu Santi tercapai cita-citanya lebih tinggi lagi ya. Dan untuk Bu Nur, Bu Yuli, Bu Temi, Bu Apipah, Pak Rizky maju ya jadi guru menggerak. Bu Haji juga boleh. Bu Ati juga. Terima kasih ya Bu San ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh luar biasa sekali ya. Jujur saya mah dengar kata-kata ini teh baru pas ikut CGP gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah senior luar biasa, ternyata ini teh mengulas kembali ya. Iya, jadi flashback lagi materi yang sudah disampaikan. Jadi teringat kembali katanya gitu. Ya mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya di kelas ya dalam pembelajaran gitu. Betul sekali juga media ini sangat berpengaruh ya Bu ya terhadap antusias siswa mengikuti pembelajaran ya, jadi lebih menarik gitu. Beda dengan kita tuh ceramah di depan, kitanya serak, anak-anak tunduh ya, jadi enggak yang terus we nyarios di payun anak-anak ngadongkeun hukul gitu nya. Jadi kita harus punya strategi pembelajaran ya. Apakah misalkan di kelas sudah tidak kondusif, ya udah kita belajarnya di luar kelas, boleh itu teh ibu-ibu, boleh, nggak apa-apa. Itu salah satu strategi pembelajaran ya, membawa siswa keluar, apalagi pelajaran IPA misalkan meneliti apa. Saya sendiri pribadi misalkan ya, yang saya rasakan sudah diterapkan gitu, pasti saya konsultasi dengan Pak Rizky ya, berdiskusi dulu kepada anak-anak. Misalkan sekarang pembelajaran bola besar, nah saya bertanya dulu, anak-anak mau main voli atau basket atau sepak bola. Jadi tidak ditentukan oleh saya, tetapi anak-anak senangnya main apa nih? Basket aja Bu belum pernah misalkan. Oke, kita keluarkan bola basket seperti itu. Jadi baru itu aja sih. Dan pada sini permainan apa ya yang semua anak teh gerak gitu, nggak ada yang nunggu gitu. Jadi hiduplah suasana di kelas teh gitu. Malahan saya kalau dikasih jadwal di kelas materi rada bingung Bu. Rada bingung kalau di kelas teh. Aduh ya teh nulis gitu doang kan. Udahlah mendingan teorinya mah sedikit ya kita praktekin aja di luar. Nah jadi anak tuh lebih semangat gitu. Boleh diterapkan juga di kelas ibu-ibu untuk pembelajaran di luar kelas dan menggunakan media yang ada ya, yang sementara mah seadanya gitu. Kebebasannya punya kan sebagai guru kelas. Iya. Kita Santi mah guru olahraga. Iya. Ke anak itu bisa memilih mau basket, mau sepak bola, mau voli ya. Ini kita kan sebagai guru kelas, misalnya kan udah sesuai dengan jadwal hari Senin atau hari Selasa ada matematika sama IPS sama IPA misalnya tuh ya. Terus di dalam segi itu kebebasan, misalkan cara ini mah sharing ya, saya juga udah belum mengerti benar cara meminta di dalam kebebasan itu ke anak, mayoritas misalkan muridnya 30, yang paling banyak yang diambil atau gimana tuh Bu? Misalnya sekarang mau belajar apa kan kita teh dari rumah teh udah nyiapin untuk RPP nya, misalnya teh RPP hari ini teh ini. Nah kita teh yang ditawarkan teh sesuai jadwal yang tertera atau gimana Bu? Kalau untuk guru kelas bisa? Iya baik. Mungkin kalau temanya itu tetap ya Bu ya sesuai RPP, tetapi cara penyampaiannya misalkan kita bentuk kelompok supaya kita bentuk kelompok, atau ibu membuat misalkan penjumlahan misalkan ya yang paling sederhana kita bikin seperti TTS misalkan, jadi anak teh bebas berpendapat, jadi nggak takut, nggak kayak yang rumus gitu Bu. Pastilah tidak usah bertanya kita mau belajar apa nih, nggak usah bertanya gitu.
tetapi strategi pembelajaran kitanya, media yang digunakannya apa, cara penyampaiannya seperti apa, mungkin seperti itu, pasti insya Allah lah anak-anak juga jadi tertarik gitu. Apalagi kalau sudah menggunakan media laptop, InFocus, bisa kan ada quizzes misalkannya yang pakai aplikasi-aplikasi seperti itu, bisa banget. Misalkan ada video dulu apa, hitung apa, kan anak-anak itu lebih tertarik yang visual ya, yang terlihat gitu, yang praktis gitu, yang praktek gitu. Jadi insya Allah lah kalau dengan cara seperti itu anak-anak juga lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran gitu. Seperti itu. Ada lagi? Nah, apalagi kelas 1 ya, kelas rendah 1, 2, 3 itu mah harus yang benar-benar praktek atau enggak yang gini seperti nonton video. Jangankan kelas 1, kelas 2, waktu itu aja nonton film di kelas 5 ya kalau tidak salah. Nonton film di kelas 5, saya putarkan film, anak-anak fokus nggak kayak kita ngomong, yang ini ngobrol ini. Tampilkan aja film, nanti di akhir apa yang dapat diambil, makna apa yang dapat diambil dari film tersebut, seperti itu. Atau kalau pembelajaran bahasa Indonesia atau PPKN gitu, nilai kemanusiaan apa yang ada di film tersebut gitu. Seperti itu. Pesan moral, betul, tak meninggal rese. Pesan moral yang ada dalam film tersebut apa? Misalkan pertemanan, kita cari filmnya yang tentang ini ya, pendidikan atau persahabatan, seperti itu. Iya, betul. Iya. Jadi media itu memang mendukung, tetapi dari kitanya juga Bu harus ada inovasi-inovasi ya. Ada inovasi guru mah mungkin bukan ini ya, pasti itu bisa mengikuti terus nanti kurikulum salapan TSP, kurikulum 2004 diikuti ke guru-guru bukan dia teh sampai kan kayaknya kurikulum 13 mereka diikuti, cuman hanya satu dari dulu juga itu sarananya ya beberapa mendukung. Ya, mungkin kalau sarananya mendukung mah kita juga maksakan ya Bu ya, maksakan belajar teh ya. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan ya gitu teh ya, sarana-sarananya kurang, sehingga kita yang harus berinovasi, kita yang harus kreatif ya Bu ya. Contoh juga untuk olahraga mah udah memang harus ada alat gitu ya. Kita teh kekurangan bola, waktu itu teh Pak Rizky kekurangan bola tenis. Sedangkan ketika itu teh anak-anak teh lagi seneng main ke lapang LDI yang di atas main kasti. Aduh gimana ya caranya? Ya udah, bawa tutup botol, kata saya, tutup botol, koran, balon, dan selotip. Akhirnya anak-anak membuat media sendiri, membuat bola sendiri, tutup botol, dibungkus koran atau batu, dalamnya berat lah gitu ya, koran, selotip, ditutup sama balon, dikasih nama masing-masing. Sehingga apa? Kalau anak-anak memegang bola atau alat dari sekolah kurang apik Bu, lung kemana? Udah weh jual. Kalau dia buatan sendiri, dikasih nama sendiri, rasa memilikinya tuh lebih besar ya, lebih besar. Jadi kalau kemana juga dia kejar, dia cari gitu. Lalu kita juga jadi diringankan, anak-anak semua memegang bola. Sekarang kalau siswa misalkan 30, bolanya di sekolah hanya ada 5, kumaha carana? Ya, jadi ada yang menunggu gitu anak teh. Jangan sampai anak teh diam aja nungguin giliran gitu. Justru bisa diogenya guru-guru berjalan teh bisa ini ya gadget jadi pakai. Ya, nah ya kita manfaatkan lah ya, manfaatkan. Kita sangat bermanfaat untuk guru maya untuk melihat pembelajaran yang terkini ya. Terus bisa di edit kirim kamurin bisa gitu. Cuman terkendala lagi ya, yang misalnya ada ini, tapi alhamdulillah juga bisa. Bu nggak punya kuota misalnya. Paling kendalanya itu ya Bu ya. Dan sekarang mah ini handphone semua udah punya ya. Waktu pas awal-awal COVID mah masih ada yang Bu belum ada HP, bahkan orang tuanya juga ada yang belum punya handphone gitu ya. Tapi kalau sekarang insya Allah lah semua sudah merata gitu. Kalaupun tidak ada, kita harus
cari solusinya bagaimana gitu, apakah dilakukan di sekolah dulu gitu. Baik, atau gini, kita cari pembelajaran yang inovatif di YouTube, banyak sekarang mah ice breaking dulu lah apa. Oh ya tadi kita lupa ya, nggak ice breaking dulu, mau ice breaking dulu. Boleh semuanya berdiri ke depan, tapi di depan meja supaya seger gitu. Tadi ini mah ice breakingnya tuh di akhir bukan di awal. Karena lupa. Ya. Nah sekarang baris ya. Nah gitu aja lah, udah nggak apa-apa. Nah, satu telunjuknya diacungkan yang sebelah kiri, sebelah kanan gini di atas. Oke. Kita permainan Eli namanya ya, atau mau Temi? Temi aja. Eli ya. Menangkap Eli. Permainannya, setiap ada kata Eli, ibu-ibu tangan kanannya menangkap telunjuk yang di sampingnya. Yang ini Menunjuk. jadi Bu Yuli tangkap yang Bu Eti. siap. Yang ditangkap jangan sampai tertangkap, menghindar. Boleh ke tengah-tengah. Ya, sebutkan Elina. Ini teh Eli ya. Atau kalau suka kata dokter. Bu Yuli aman. Harusnya mau melingkar ya? Harusnya mau melingkar atuh yuk di sini atuh. Jadi Bu Temi ada tangkap, ada ini tangkapnya Bu Yuli. Di sini Muriling. Nah, menangkap Eli. Di sini. Nah, ya. Siap tangannya satu menangkap, siap menangkap. Siap. Pada suatu hari di tengah hutan terdapat satu keluarga yang mempunyai anak kembar 4. Anak yang pertama bernama Ella. Anak pertama bernama Ella, anak kedua bernama Elo, anak ketiga bernama Eli. Lagi. Nah, yang keempat bernama Alok. Nah, anak pertama pergi ke sekolah, disusul oleh Ella anak yang kedua. Nah, Eli, mau Afifah mencari Eli. Oke, cukup. Terima kasih tepuk tangan. Satu lagi biar nyanyi ya. Satu lagi, duduk aja ini mah duduk. Kita nyanyi pada hari Minggu. Kuturut ayah ke kota, bisa dong. Gerakannya seperti ini. Berarti berdiri badanku. Boleh berdiri atau ya biar semangat ya. Tangan aja kan gerakannya. Mau duduk? Mau berdiri? Berdiri boleh berdiri. Gerakannya gini. Satu, atau ke meja aja. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakan yang pertama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan 2 kali. Mengerti? Bisa? Yang pertama. 1, 2, 3, 4. 1. Yang kedua. 3, 4. Empatnya 2 kali. Nah, gitu ya. Sambil nyanyi pada hari Minggu. Siap? Semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dari teman istimewa ku menuju di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari pada supaya baik jalannya. Duk dik dak dik dik dik
Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu bisa diterapkan di kelas. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Cukup sekian. Terima kasih atas antusias dan waktunya. Hapunten teu aya cai-cai acan.